Ada sebuah metafor yang sangat menarik yang digunakan oleh seorang resensi buku untuk menjelaskan dunia yang lipat, yaitu metafora dalam kebudayaan Jawa. Jan malipat, saprapat amat, yang berarti hanya dengan melihat sebagian seperempat dapat terjabarkan keseluruhan. Hanya dengan mengklik mouse komputer, maka seluruh dunia dapat dikuasai. Hanya dengan menonton televisi, maka seluruh dunia dapat ditonton. Hanya dengan membuka internet, maka setiap pelosok dan seluruh dunia, bahkan jagat raya ini dapat dikunjungi. Itulah kurang lebih makna dunia yang dilipat. Ada berbagai dimensi pelipatan. Pertama, pelipatan ruang waktu, yaitu pemendekan jarak ruang melalui peningkatan kecepatan. Kedua, pemadatan waktu tindakan, yaitu peringkasan proses di mana dalam ruang melalui pelipat gandaan tindakan di dalam ruang waktu yang sama. Sambil naik motor balas SMS, saya sambil naik mobil ngomong di HP, sambil minum, sambil dengar musik, sambil nyetir. Nah, ini barangkali pelipatan pemadatan waktu tindakan. Ketiga, miniaturisasi ruang waktu, yaitu reduksi ruang waktu ke dalam ruang waktu media. Seakan-akan seluruh kenyataan itu kita percaya seperti kenyataan yang ada di media. Media seakan-akan wakil dari kenyataan, padahal belum tentu. Keempat, pemadatan simbolik, yaitu pemadatan tanda, simbol, dan bahasa itu sendiri. Sehingga lama-lama nanti bahasa Indonesia itu mungkin akan sama dengan bahasa HP. Semuanya diringkas-ringkas. Bahkan anak kecil atau orang tua sekarang juga sudah berbicara dengan bahasa HP. Bu, tapi tunggu dulu Bu. Nah, itu banyak sekali bahasa anak-anak yang begitu gitu, ke orang tua. Kelima, peringkasan ruang waktu psikis, yaitu kegalauan di dalam ruang psikis kita tentang jauh dekat, luar dalam, cepat lambat dan sebagainya, karena jauh dan dekat sekarang sudah nggak punya arti. Nah, di balik kompleksitas pelipatan dunia itu ada bentuk kekuasaan tertentu yang beroperasi mengendalikan pelipatan itu. Bentuk kekuasaan ini menciptakan relasi dominasi di dalam berbagai bidang. Dominasi ekonomi atas kebudayaan menghasilkan industri kebudayaan. Sekarang kebudayaan sudah direduksi menjadi industri, padahal dulu industri bagian dari kebudayaan, sudah dibalik. Dominasi citra atas politik menghasilkan imagologi politik. Untuk mau menang jadi presiden sekarang bekerja dengan pencitraan, bukan dengan kecerdasan dan sebagainya. Dominasi budaya populer atas agama menghasilkan populisme agama. Antara kiai dengan bintang rock sekarang sudah tidak bisa dibedakan. Antara ustadz dengan pelawak sudah tidak bisa dibedakan juga. Ini populisme agama. Dominasi hiburan atas informasi menghasilkan informasi menghibur. Nggak jelas sekarang informasi atau hiburan. Dominasi kepalsuan atas kebenaran menghasilkan kebenaran palsu. Sehingga di depan mungkin ada satu caption yang ditulis oleh panitia bahwa masa depan kepalsuan adalah masa depan kebenaran kita. Kondisi dunia yang dilipat menimbulkan berbagai konsekuensi eksistensial, yaitu bagaimana manusia memaknai keberadaan di dunia. Misalnya di dalam dunia yang dikuasai teknologi. Hidup di dalam dunia yang dilipat, yaitu dunia yang melampaui, dikerdilkan dan diperkosa oleh berbagai pencampuran tadi itu akan mempengaruhi bagaimana manusia memaknai eksistensi di dunia. Dunia yang dilipat yang tujuan awalnya adalah pembebasan manusia dari segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Ironisnya ini malah menjadi sebuah perangkap. Orang diperangkap oleh HP, diperangkap oleh internet, diperangkap oleh gaya hidup dan sebagainya. Maka masyarakat kontemporer yang terjebak dalam perangkap citra mengiring pada semacam patologi eksistensial, di mana citra menjadi jalan pelarian. Citra menjadi cara
memperlihatkan sifat narsisme kita, tapi juga citra menjadi cara jalan pintas untuk mendapatkan popularitas. Banyak sekali orang yang tiba-tiba populer karena bermain dengan YouTube dan sebagainya. Sekaligus citra juga cara memanipulasi realitas. Iklan-iklan produk, iklan-iklan politik, banyak yang berisi manipulasi realitas ini. Nah, maka dunia yang didominasi oleh logika citra mendorong setiap orang untuk memoles menambahkan dirinya, baik di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan. Ranah hukum kita ambil contoh. Sekarang sudah tidak ada bedanya antara kebenaran dengan citra kebenaran yang dikonstruksi oleh petinggi-petinggi hukum di dalam media. Tadi saya juga bicara dengan Romo bahwa sekarang yang terjadi adalah permainan kata-kata. Yang bohong dikatakan jujur, yang jujur dikatakan bohong. Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang. Itulah yang disebut dengan pencitraan untuk memoles diri.